Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dan keluarga Anda hari ini baik-baik saja. Hari ini, saya Philip Mantova akan membawakan acara kesayangan kita ke hadapan Anda, yaitu B430. Kenapa hingga hari ini kami tidak putus-putusnya terus-menerus menghadirkan acara ini? Karena kami percaya Tuhan Yesus masih menyelamatkan. Dia masih menyembuhkan, dan Dia sanggup melakukan mujizat lagi yang telah Anda nanti-nantikan. Banyak kesaksian yang sudah kami terima, baik lewat email, Facebook, Twitter, maupun hotline yang kami sediakan bagi pemirsa. Ada juga orang yang matanya buram, ketika menyaksikan acara ini sekalipun belum terlalu kenal siapa itu Yesus, tiba-tiba saja ketika saya lagi berbicara, menyampaikan firman Tuhan yang hidup, matanya dijamah Tuhan, tiba-tiba menjadi jelas. Ada juga orang yang sakit asma, tidak sengaja menyalakan televisi, lalu mengulurkan tangan ke hadapan televisinya ketika saya lagi mengulurkan tangan di hadapan kamera. Bukan karena saya, tapi Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba dia merasa seperti disetrum tangannya. Dan tiba-tiba ada perasaan hangat, sesak itu pergi, dan serangan asma tidak pernah kembali lagi. Ada banyak sekali cerita. Yang pasti satu hal, Tuhan Yesus itu hidup, dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong Anda. Itulah sebabnya apapun kondisi Anda, seterpuruk apapun keadaan Anda di mata Anda, percayalah kepada Tuhan. Apa juga yang menjadi latar belakang keyakinan Anda, ini lebih dari sekedar sesuatu yang sifatnya religius atau agamawi. Karena ini bicara tentang mengalami lawatan Allah yang hidup. Dan saya mau beritahu kepada Anda, ini kabar baiknya. Tidak ada kata terlambat di dalam kamus orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin Anda tidak terlalu mengenal siapa itu Yesus, tapi ketika Anda mendengarkan firman yang saya bagikan sebentar lagi, kalau Anda percaya dengan segenap hati, maka Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan Anda. Percayalah, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Dia tidak pernah lalai menggenapi firman-Nya. Jangan kemana-mana, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita, dan sesuatu akan segera terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan Anda semua, dan termasuk saya, akan melihat kemuliaan-Nya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Pemirsa, mari kita sekarang siapkan diri untuk membaca firman Tuhan. Ceritanya tentang seseorang yang memiliki sebuah kebutuhan. Sama seperti Anda dengan saya. Kita semua punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu bisa membuat kita putus asa, atau justru bisa menjadi langkah pertama seseorang mengalami mujizatnya dari Tuhan. Langsung saja kita baca ayatnya. Di Markus pasal yang kelima ayat 21 bunyinya, Yesus membangkitkan anak Yairus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus.
dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit Tuhan, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Pemirsa, mengapa kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu orang-orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia? Padahal orang-orang banyak yang berdesak-desakan di dekatnya itu, mereka tidak berasal dari latar belakang kepercayaan maupun kebudayaan yang sama. Tapi mereka semua punya satu hal yang sama. Mereka sama-sama tertarik kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus memang berbeda. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dan di dalam namanya ada kuasa. Jadi jangan Anda bertanya seperti ini kepada diri sendiri, apakah aku sepatutnya percaya kepada Tuhan Yesus, sedangkan aku bukan dari latar belakang orang Kristen? Asal Anda memiliki kebutuhan, berserulah kepada Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolongmu. Ada juga yang di antara pemirsa yang mungkin mempertanyakan motivasinya dan berkata, "Mengapa aku kejar berkat Tuhan?" Ingat reaksi Tuhan ketika Yairus datang berseru kepadanya. Tuhan langsung ikut dengan Yairus. Langsung juga meresponi panggilannya. Karena niat hati Tuhan selalu untuk menolong orang. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia tidak berubah, sekarang juga dia berniat menolong Anda. Juga jangan bertanya apakah Anda layak menerima berkat Tuhan atau tidak. Pertanyaannya bukan pada diri Anda. Fokus kepada Yesus. Pandang Dia, engkau akan sembuh. Pandang Dia, engkau akan pulih. Pandang Dia, engkau akan selamat. Bukan Anda dan saya yang layak, tapi Dia yang ingin untuk menolong kita. Dan tentunya yang paling perlu kita waspadai adalah pikiran kita sendiri. Sebab pikiran orang seringkali menjadi penghalangnya yang terbesar. Coba lihat, ketika Yairus datang kepada Tuhan, dia bukan cuma berseru kepadanya, tapi dia bahkan ingin, mungkin tanpa dia sadari, menentukan cara Allah bekerja. Tuhan Yesus, anak perempuanku sakit, hampir mati. Tolong ya Tuhan, tapi engkau harus datang. Kalau engkau nggak datang ke rumahku, mujizat nggak bisa terjadi. Atau bahkan lebih dari itu, seseorang harus meletakkan tangannya kepada anakku, baru dia akan pulih. Mungkin Anda bertanya, apa bisa ya lewat televisi begini saja anakku sembuh? Atau aku sembuh? Atau seseorang yang Anda doakan sekarang juga disembuhkan dan diselamatkan? Mana mungkin kalau cuma lewat siaran televisi atau cuma mengulurkan tangan ke depan layar televisi, cuma mendengarkan firman secara nggak langsung, pendetanya pun tidak datang di sini. Ingat sekali lagi, kalau Anda punya kebutuhan, fokus kepada Yesus, fokus kepada Dia. Dia yang membuat mujizat dan Dia hadir di mana-mana. Sebab di dalam Yesus tidak ada kata terlambat dan Dia adalah anak Allah yang hidup. Saya percaya sebentar lagi sebelum acara ini selesai berakhir 30 menit ini, Anda pasti mengalami sebuah mujizat. Yang sakit pasti disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang menderita pasti mendapatkan penghiburan. Yang berdosa pasti dibebaskan. Yang terhilang pasti diselamatkan. Belajar seperti Yairus, datang kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan leluasa. Meskipun tidak ada manusia, tidak ada pendeta di rumah Anda, Yesus hadir di sana dan Dia sanggup menolongmu. Selama 1 tahun kena stroke dan untuk berjalan dengan tongkat itu sebentar capek lalu harus berbaring, sebentar capek dan beliau disembuhkan Tuhan. Ketika ibadah sebelum dimulai, didoakan, dan hari ini kuat berjalan tanpa harus menggunakan. Jalan sama saya, Mama. Jalan sama saya. Dia jama kenal. Oh, lihat wajahnya. Wajah penuh hadirat Tuhan. Katakan Yesus di sini. Yesus ada di sini. Dan di hatiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pemirsa, kalau kita belum pernah membaca Alkitab, kita akan heran bagaimana cerita-cerita tentang Tuhan Yesus sama sekali di luar dugaan manusia. Sebab memang Tuhan itu tidak dapat diprediksi oleh orang. Mari kita lanjut, luar biasa sekali kelanjutan dari cerita ini. Dikatakan di sini,
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata kepadanya, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka semua menertawakan Tuhan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Coba bayangkan perasaan Yairus ketika dia mendengar berita seorang utusan yang datang dari rumah berkata, "Tuan, anak Anda sudah mati." Pasti hatinya tenggelam di dalam keputusasaan. Sekalipun dia tidak utarakan di mulutnya, tapi di hatinya mungkin diam-diam dia berkata, semuanya sudah terlambat. Nah, ini kabar baiknya bagi setiap kita, bahwa kata terlambat tidak ada di dalam kamus Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah terlambat untuk menolong kita kalau kita percaya. Yang penting, seperti kata-kata Tuhan sendiri kepada kepala rumah ibadat ini, jangan takut, percaya saja. Tanamkan kata-kata itu sekarang, terima dengan iman. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi yang perlu kita waspadai adalah pikiran kita sendiri maupun pikiran orang lain. Jangan hiraukan kata-kata orang yang pesimis, yang berkata, "Buat apa sekarang menyusah-nyusahkan Tuhan?" Kata-kata itu kedengarannya seperti saleh, baik, sungkan sama Tuhan, tapi di baliknya adalah roh ketidakpercayaan. Buat apa berdoa sama Tuhan? Sudah telat, sudah tinggal mati saja. Bagi Tuhan, orang yang mati pun bisa bangkit kalau kita percaya. Karena Yesus adalah kebangkitan. Nah, ketika Yairus mendengar semua suara yang ribut di sekelilingnya, apalagi ketika Tuhan Yesus sampai ke rumahnya, banyak orang ribut dan menangis. Tuhan Yesus berkata, "Buat apa kalian semua ribut?" Karena Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat. Tuhan berkata, "Engkau kira anak ini mati? Tidak. Aku berkata dia hanya tidur." Bagi Tuhan, membangkitkan orang mati semudah seperti membangunkan orang tidur. Kalau kita bangunkan orang tidur tidak susah kan? Mungkin ada sebagian kita yang susah bangun tidur. Tetapi kan tidak sampai tidak mungkin, bukan? Demikian juga dengan Tuhan. Semua perkara mungkin dengan Dia. Dan akhirnya Tuhan mengusir semuanya dengan sopan berkata, "Dapatkah kalian semua meninggalkan ruangan ini, supaya papa mamanya saja yang bersama dengan saya?" Healing is very personal. Kesembuhan itu sangat pribadi. Keselamatan juga sangat pribadi. Tolong jangan hiraukan orang-orang di sekeliling Anda. Kasihi mereka, hormati mereka. Tapi jangan dengarkan kata-kata yang pesimis. Apalagi yang menertawakan Anda. Bayangkan Tuhan Yesus saja ditertawakan ketika berkata anak ini cuman tidur. Karena orang bersandar dengan pikirannya sendiri, tapi berbeda dengan Tuhan. Dia dapat melihat apa yang manusia gagal temukan. Sekarang juga, pandang Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dalam hidup Anda. Kalau ada di sekeliling Anda orang-orang yang menonton bersama dengan Anda, jangan rasa sungkan, terintimidasi, atau takut. Apalagi mereka yang menentang Anda untuk menonton acara ini atau percaya kepada Yesus. Ingat, yang terima mujizat, yang punya kebutuhan, yang punya urusan dengan Tuhan. Orang lain mau percaya tidak percaya, itu urusan mereka. Tapi Anda perlu mengambil keputusan hari ini. Sebab hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan. Dan melepaskan hidup kita dari dosa, kecuali nama Yesus. Pegang namanya. Pegang kata-katanya. Dan sekarang juga, mulailah berseru kepadanya. 今天我让他们第一个上来，因为他们等这个见证等了1年，来，他们等了1年。等了1年了。这个是陈小弟弟，他现在2岁，在9个月的时候，他
去做，因为手上长了一个肿瘤，他去照 MRI，然后确认是一个恶性的肿瘤。而当天他就来到了去年的神大能医治特会，然后他的爸爸跟妈妈就领受了平安，知道神必定会医治他。果然回去检查之后，陈小弟弟得着了完全的医治。哇哦！看一下，哇哦，没有了。不是，而且不止这样子，他爸爸本来不是基督徒，因为这个见证，他爸爸现在决志受 Come 洗 on， 成为基督徒了。哈利路亚，哈利路亚！哈利路亚。你们会唱这首歌吗？这个是叫做神的荣耀。如果一个非基督徒，然后因为他美好，他做了一个美好的事，你相信，是因为我们，你可以相信。You have to translate now for me. Once an unbeliever and then you become believer. 一个非基督徒成为基督徒，你认输了吗？你认输了吗？你认输了吗？你认输了。谁赢？耶稣还是你赢？上，给他麦克风一下。谁赢？上帝，耶稣赢，耶稣赢了对不对？是对不对 ？Come on，跟我一起唱这首歌，跟我一起唱这首歌给他荣耀。来，我们举手，高举他的名，唯有他是荣耀，哈利路亚，让我们来去荣耀，尊贵配的赞美，在宝座上的真神羔羊来敬拜他，高山起来颂扬，在宝座上。Come on， 唯有他是，唯有他是荣耀，尊贵配的赞美，在宝座上的真神。Semalam saya mendapat mimpi disuruh Roh Kudus untuk menceritakan kepada pemirsa apa yang terjadi dalam pelayanan saya di Jakarta. Waktu itu terjadi bahkan diulangi di 2 gereja yang berbeda-beda, seolah-olah Tuhan ingin bersaksi kepada kita bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak dapat dipahami manusia. Waktu itu saya sedang berkhotbah, banyak orang mengharapkan untuk saya meletakkan tangan saya ke atas orang sakit. Tapi Tuhan berkata dengan jelas di hati saya bahwa aku ingin mengajarkan kepada umatku bahwa Tuhan tidak harus dengan cara yang sama untuk menyembuhkan orang. Dan Tuhan tidak bergantung dengan tangan manusia. Nah, setelah saya selesai berkhotbah, meskipun saya meletakkan tangan saya kepada beberapa orang, tidak terjadi sesuatu mujizat yang berarti. Hingga saya keluar dari ruang ibadah untuk diantarkan kembali ke hotel saya. Ibadah belum selesai, hampir selesai. Waktu saya keluar, saya bisa melihat wajah orang-orang Jakarta yang kecewa. Tapi detik di mana saya keluar dari pintu itu, tidak lama sesudah itu terdengar sorak-sorai di seluruh auditorium yang dipakai saat itu. Karena orang yang paling sakit di antara mereka, yang lumpuh dari leher ke bawah, meskipun usianya masih muda, 20 sekian, tiba-tiba bukan cuma berjalan, tapi berlari di tengah-tengah jemaat. Kesembuhan baru terjadi. Lihat itu, Tuhan tidak perlu pakai satu cara untuk menyembuhkan orang. Jangan percaya kepada tradisi saja, tapi percayalah kepada janji-janjinya. Kita baca apa yang terjadi kepada Yairus dan putrinya. Dan memasuki bagian terakhir di dalam acara kita, selalu bagian yang paling membuat saya merinding. Kita baca langsung saja. Dikatakan di sini, setelah Yesus masuk ke kamar anak itu tentunya, lalu dipegangnya tangan anak itu, kata Yesus, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saya ulurkan tangan saya kepada Anda. Meskipun tangan saya hanya tangan manusia, ini hanya layar kaca, saya tidak bisa menjamah Anda. Tapi dengan iman, peganglah tangan Yesus sekarang. Lihat, Tuhan tidak bergantung dengan tangan orang. Tuhan punya tangan yang tidak kelihatan, ada di mana-mana. Ulurkan tangan Anda sekarang. Dan Talita kum di sini artinya bangunlah.
Saya ganti sekarang di dalam konteks Anda. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Seketika itu juga. Bahkan tidak melalui proses manusia yang masuk akal. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saya ingin berdoa bagi Anda sekarang. Ulurkan tangan Anda ke depan. Pegang tangan Yesus. Dan saya akan sebut terlebih dahulu prayer request atau permohonan-permohonan doa yang kami terima lewat Facebook, Twitter, dan lewat email-email kami. Tentunya tidak bisa semua, sebagian akan mewakili yang lain. Saya berdoa juga buat setiap orang. Ada orang yang sakit karena kecelakaan, yang tinggal di sebelah timur Indonesia. Sekarang juga kalau Anda menonton acara ini, sekalipun Anda tidak menontonnya, Roh Kudus tetap akan datang dan menjamah Anda. Karena Anda menuliskannya kepada kami, itu tindakan iman. Itu koneksi iman. Di dalam nama Yesus, terimalah. Dan ada juga yang sakit kista, sebesar kepalan tangan. Tidak ada kata terlambat. Kista, tumor sebesar apapun, bisa lenyap. Kanker bisa sampai, tidak ada sampai ke akar-akarnya, dicabut oleh Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit vertigo, seorang pemirsa yang telah menuliskan kepada kami yang sudah 7 tahun dijajah, betul-betul diikat dengan sakit penyakit ini. Anda adalah anak iman, anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku usir sakit vertigo itu once and for all, sekali itu selamanya. Dalam nama Yesus, talitakum, terimalah. Di dalam namanya, bahu ayah seseorang sebelah kanannya, bahu kanannya tidak dapat merasa. Terimalah kehidupan. Yesus adalah kebangkitan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sakit gagal ginjal, sakit paru-paru, sekarang juga terimalah organ-organ yang baru. Di episode-episode yang lalu saya sudah pernah menjelaskan bahwa di dalam Yesus ada ciptaan baru. Di dalam nama Yesus, talitakum, terimalah. Saya juga ingin berdoa bagi setiap pemirsa dalam apapun keadaan Anda sekarang. Saya melihat ada orang-orang yang dibebaskan dari rokok sekarang. Orang-orang dibebaskan dari narkoba, talitakum, terimalah di dalam nama Yesus. Pegang tangan Yesus sekarang juga. Dan ada juga orang-orang yang ada orang yang sakit tuli. Ini bukan dari hasil email yang kami terima, tetapi dari hasil marifat atau pewahyuan yang saya terima sekarang dari Roh Kudus. Ada orang yang tuli sebelah kiri, Anda pakai pendengaran, nyalakan seperti Anda sekarang, alat itu seperti justru mengganggu di telinga Anda. Lepaskan itu dan dengar dengan jelas. Sekarang juga kata-kata ini, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup ya Bapa. Saya melihat orang yang leukemia, orang yang penyakit darah yang harus minum obat seumur hidup juga sekarang juga dibebaskan. Detik ini juga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, tidak ada kata terlambat. Yesus, Engkau selalu datang tepat waktu, sekalipun tidak sesuai dengan ekspektasi maupun waktu yang kami tentukan. Tuhan, Engkau selalu datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari perahu di dalam cerita Injil tentang Yesus Kristus sampai ke kapal di mana kami mengambil gambar ini, hingga ke ruang tamu, rumah tangga, atau dimanapun Anda berada, saya percaya mujizat Tuhan sudah menjangkau banyak sekali orang. Ingat bahwa Tuhan melakukan semua ini bukan karena Tuhan butuh, bukan juga karena kami ingin mengkristenisasi orang, meskipun kami selalu berharap bahwa setiap Anda percaya kepada Yesus menjadi seperti kami. Namun ingat satu hal, Tuhan lakukan ini karena Tuhan mengasihi Anda. Dan saya tidak sabar juga untuk bertemu dengan Anda berikutnya dalam episode yang selanjutnya. Jangan lupa menulis kepada kami. Setiap kesaksian Anda tidak sia-sia. Permohonan doa selalu kami doakan dengan air mata. Saya Philip Mantova mau pamit dari hadapan Anda. Saya percaya Anda sudah mengalami sesuatu dengan Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang sekeliling Anda, coba katakan kepada mereka, terimalah mujizat Anda hari ini. Sampai jumpa pemirsa.